Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi mau tanya jawab tentang, banyak juga. Tentang pandan ketan hitam cake. Oke, pertanyaan pertama. Chef mau tanya, pasta coklat kalau nggak mau pakai bisa nggak atau harus diganti cairannya 15 gram? Kalau teman-teman nggak mau pakai untuk pasta, teman-teman bisa hilangkan ya. Jadi kalau misalnya itu boleh dihilangkan tanpa ganti segala macam. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti, misalnya contohnya pakai coklat bubuk, itu teman-teman harus misalnya tambah 5 gram atau 10 gram. Jangan, kalau 10 gram pasti kekerasan. 4 atau 5 gram lah ya, maksimal 5. Itu teman-teman bisa ganti ke tepungnya. Tepungnya boleh dikurangin yang dari tepung kunci sama tepung ketannya. Tapi kalau misalnya cairan aman. Chef di video kan bilang jus bisa langsung pakai atau diendapkan kalau misalkan jus pandan diendapkan. Langsung dipakaikan masih banyak mengandung air. Apakah tidak mempengaruhi adonan misalnya bantet dan lain-lain? Tidak sama sekali. Itu kan di gram ya, aman. Karena kalau misalnya contoh kayak teman-teman ambil graman butter yang belum dicairkan sama yang sudah dicairkan, yang penting itu beratnya sama teman-teman. Kecuali kalau misalnya butternya dicairkan beratnya beda, nah itu akan beda. Tapi kalau misalnya yang sebelum dicairkan sama beratnya misalnya 10 gram, terus yang dicairkan 10 gram, ya nggak akan bantet. Chef tanya Yong, saya kalau manggang cake pandan itu selalu hasilnya hijau kecoklatan, belum pernah hasilnya hijau segar kayak cake-nya Chef ini. Itu kenapa ya Chef? Oke, yang pertama itu apinya kebesaran. Nah, kalau teman-teman mengakali api yang kebesaran itu biasanya orang-orang itu menaruh misalnya loyang sultan, di sininya air seperti itu. Tapi kalau misalnya itu nanti takutnya teman-teman menguapnya lebih banyak, takutnya nanti tidak bagus. Jadi aku akalin dengan lap yang dikasih air ya. Jadi kalau misalnya udah dikasih lap air masih agak sedikit gosong, teman-teman kurangi apinya. Dan juga teman-teman di sini harus diingat kalau misalnya teman-teman itu yang mengenali suhu oven sendiri. Jadi nggak bisa teman-teman berpatokan sama yang lain. Jadi contoh kayak gini, kalau misalnya yang lain, teman-teman pakai kayak oven gas tipe A. Yang keluaran pertama sama keluaran yang baru-baru itu pasti akan beda suhunya. Kenapa saya tahu? Karena banyak juga peserta kursus saya seperti itu. Udah ngefans nih sama yang dari awal sampai sekarang ngefans sama merek ini, dia pakai. Terus beli yang akhir-akhir ini, dia ya suhunya beda sendiri lagi. Jadi teman-teman harus mengetahui suhunya. Jadi contoh kalau misalnya di resep 180 derajat, ya teman-teman ngotak-ngatik sendiri suhunya itu berapa. Nah nanti kalau untuk yang cake yang 200 derajat nanti tinggal dikurangin dari yang segini. Misalnya 180 derajat di resep, teman-teman cocoknya misalnya pakai 160, berarti kan beda 20 derajat. Kalau misalnya teman-teman bikin sus yang suhunya 200 derajat, ya berarti nanti pada saat pemanggangan 180 derajat seperti itu ya. Chef, apakah bisa untuk coklat pasta diganti dengan bubuk karkoal? Bisa aja. Kalau bisa, apakah pemakaian bubuk karkoalnya sama 15 gram seperti coklat pasta? Tidak, nggak boleh. Kalau misalnya coklat bubuk itu biasanya untuk satu resep paling banyak kalau aku ya, kalau misalnya kayak contoh kayak bikin lapis Surabaya. Nah, ini kan lapis Surabaya itu biasanya aku maksimal itu 2 gram untuk adonan coklatnya. Kalau misalnya untuk di resep ini karena berat padat, maksimal 4-5 gram aja, jangan banyak-banyak. Nanti yang dikurangin yang apa Chef? Nanti teman-teman yang dikurangi itu yang ya tadi tepung sama tepung terigunya sama tepung ketannya, seperti itu. Apa pengoles loyang bisa diganti sama minyak karo? Boleh-boleh aja. Chef izin bertanya, saya pernah membuat marmer cake pada saat cake dikeluarkan dari oven bagian atas cake kering. Namun saat cake sudah berada di suhu ruang atau diinapkan bagian atas cake menjadi basah. Saya menggunakan oven listrik suhu 175 untuk 15 menit pertama dan 150 untuk 45 menit berikutnya. Apa dikarenakan apa ya Chef?
Apakah suhu tidak pas, Chef? Terima kasih. Ini udah dinamakan bagian atas cake kering. Kalau misalnya bagian atas cake udah kering, nah ini teman-teman harus tahu juga keringnya itu kuning pucat atau coklat. Kalau untuk marmer cake, kalau teman-teman taruh nih misalnya dibalikan seperti ini, dibalikan. Jadi kan contoh kayak gini. Misalnya kuning pucat nih. Kalau kuning pucat meskipun udah kering, teman-teman balikan karena dia kan uapnya itu kena ke tatakannya, pasti akan nempel teman-teman, ya, atau basah. Jadi biasanya kalau untuk membuat marmer cake itu biasanya atasnya itu kalau udah matang nih, teman-teman tes tusuk, tek, keluarin, tes tusuk segala macam, udah kering. Teman-teman kalau untuk dibesokannya lagi diusahakan untuk bagian atasnya teman-teman gunakan api atas 5 menit sampai dia benar-benar coklat sempurna. Jangan kuning pucat karena kalau untuk besokan pasti nempel. Karena kenapa? Saya juga mengalami seperti itu. Karena kalau misalnya cuma kuning pucat dia kena uap yang banyak. Di sini kan itu kan panas banget ya teman-teman kalau untuk marmer cake karena dia padat, jadi dia menyimpan udaranya dan gede ya. Dia menyimpan udara panasnya itu banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya kuning pucat, meskipun udah teman-teman pegang kering, tes tusuk kering, uapnya itu yang akan menempelkan si marmer cake-nya ini gitu. Jadi boleh nanti 5 menit kalau udah tes tusuk bagus, 5 menit pakai api atas saja. Nanti dia akan matang sendiri untuk bagian atasnya agak kecoklatan. Jangan sampai gosong, coklat ya. Mohon petunjuk untuk pemakaian loyang aluminium leci pada resep cake ketan hitam pandan ini, Chef. Mengingat loyang leci banyak lekuk-lekuknya, untuk pengolesan apakah lebih baik pakai Carlo kemasan, Carlo bikin sendiri, atau oles butter dan ditabur tepung? Itu teman-teman terserah mau pakai apa aja. Yang penting tipis, jangan terlalu tebal, karena kalau misalnya tebal-tebal, kalau misalnya dikasih tepung, itu nanti dia akan membuat lapisan sendiri. Kalau olesan Carlo yang aku kasih, itu aman. Tapi jangan tebal-tebal juga, kalau misalnya tebal-tebal, nanti dia akan kayak bolunya itu bubble-bubble. Karena bubble-nya ini didapat dari yang tebal tadi, itu mengendap, nanti berudara, berongga, kena uap, nah itu yang menyebabkan bubble-bubble-nya. Untuk teknik pemanggangan apa sama dengan menggunakan loyang sultan? Karena ini tipis, biasanya suhunya itu lebih rendah 5 derajat ya, karena dia tipis ya. Punten Chef, di rumah ada loyang leci, nggak apa-apa, aman-aman aja. Mau pakai loyang leci yang jadul itu nggak apa-apa, sama aja. Mau yang penting itu adonannya bagus, karena yang zaman dulu ya adanya seperti itu, karena sekarang zamannya yang udah mau yang cantik-cantik segala macam, jadinya pakai loyang sultan. Tapi kalau misalnya teman-teman ada itu untuk produksi, untuk menekan harga jual, ya pakai itu aja, karena kan yang penting rasa. Kalau bentuk itu nomor 2 ya. Chef, misal cake-nya tepung ketan diganti tepung terigu biasa seperti kunci semua gitu, apa takaran disamain atau gimana? Ya, disamain, jangan dikurang-kurangin, oke? Chef mau nanya, suhu rendahnya berapa derajat? Suhu rendahnya. Kalau untuk suhu rendah itu, kalau untuk cake, itu ya tadi, dari teman-teman sendiri yang tahu. Karena kalau misalnya, contoh yang kayak tadi ya, yang udah aku jelasin, karena beda teman-teman. Kalau teman-teman contoh ada yang misalnya di cake ini kita ngomongin cake ini ya 160 derajat. Yang penting itu matangnya 60 sampai 70 menit. Kalau misalnya kegosongan, nah itu berarti apinya kegedean, teman-teman kecilin. Kalau misalnya dia lama, misalnya 1 jam, 2 jam belum matang, nanti temannya apinya gedein. Yang penting teman-teman mengenali oven masing-masing. Terlalu gosongnya Chef, apa kurang basah? Apa lap kurang basah? Untuk adonan cake-nya bagus. Kalau ini bukan masalah lap, tapi suhunya, teman-teman bisa turunkan suhunya, karena ini aku lihat bagian atasnya itu coklatnya agak lumayan tebal ya, tuh ya. Ya, di sini coklatnya lumayan tebal. Teman-teman kurangin apinya aja. Apa ada lagi? Tidak ada. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini, yang sudah support channel YouTube ini. Semoga bisa kasih ilmu-ilmu untuk teman-teman baking lovers ya.
Baiklah semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu.